Oke, kita mulai aja ya, sambil nunggu yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sesuai jadwal, yaitu mempelajari sekaligus mungkin langsung praktek nanti, yaitu penggunaan sistem informasi akademik khususnya untuk modul e-learning ya, dan modul KKN, beasiswa, PKL, skripsi ya, kemudian KKN kalau ada ya, KKN, PKL di sini ada kan ya. Nah, hari ini mungkin lebih banyak kita akan membahas proses belajar mengajar setelah kemarin kita belajar bagaimana mahasiswa mengambil KRS ya. Jadi melanjutkan kemarin setelah mahasiswa bayar, kemudian ngambil KRS, kemudian dia masuk ke dalam mata kuliah yang diambilnya. Jika dosen pembimbing akademik telah menyetujui KRS mahasiswa tersebut ya, atau admin fakultas telah menyetujui KRS tersebut ya. Nah, nanti saya akan memberikan password kepada semua dosen. Di sini dosen banyak, semua dosen ada berapa? Oke, jadi untuk dosen ya, untuk dosen ini bisa minta password ke Mas Bambang. Jadi Mas Bambang sudah saya kasih password semua dosen ya. Jadi untuk yang admin lain kemarin kan admin fakultas juga ikut ya di sini ya. Tetap bisa menggunakan passwordnya masing-masing ya. Khusus untuk dosen, nah bisa minta password ke Mas Bambang ya. Mungkin bisa tanya nanti passwordnya apa. Nah, saya hari ini akan mendemonstrasikan terlebih dahulu yaitu modul e-learning ya. Sebelum nanti kita masuk ke dosen pembimbing akademik ya, kemudian PKL dan lain sebagainya. Jadi saya akan meminjam salah satu akun dosen sesuai dengan KRS kemarin ya. Kemarin kan sudah ada yang kita isikan KRS ya. Kemarin yang sudah kita isikan yaitu teknik sipil, itu dosennya misalnya Pak Daud Nawir ini ya. Ya, Pak Daud Nawir. Ada di sini? Nggak ada ya. Jadi nanti saya akan pinjam akunnya Pak Daud Nawir ini untuk digunakan login saya sebagai dosen untuk mendemonstrasikan e-kampus ini atau siakat ya. Jadi saya akan download dulu passwordnya Pak Daud Nawir. Jadi jika login sebagai super admin itu bisa mendownload password ya. Jadi harus sebagai super admin aja yang bisa download password ya. Nah, ini username passwordnya ya. Oke, saya logout. Oke, jadi mungkin gini, sebelum saya lebih lanjut, mungkin di sini juga baru ada yang datang ya, baru ada yang datang. Jadi untuk dosen, jadi gini, pertama akses ya. Jadi akses ini untuk yang baru datang ya. Pertama buka browser ya. Kalau yang bawa laptop ya, kalau nggak bawa laptop bisa melihat ke depan. Perlu diketahui bahwa apa yang saya sampaikan hari ini direkam ya, jadi bisa apa namanya nanti diulang lagi karena untuk dosen ya. Jadi bisa di-sharing nanti ke dosen-dosen lain yang hari ini nggak bisa hadir. Nah, setelah buka browser,
login ya dengan akun masing-masing ya. Jadi akun masing-masing ini bisa minta ke BAK. Nah, saat ini bisa minta ke Pak Bambang ya, yang ada di depan ini ya. Jadi saya tadi minta tolong agar membagikan password dosen ke Pak Bambang, dari Pak Bambang ya. Jadi bisa minta passwordnya ke Pak Bambang. Setelah buka browser, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Masukkan username dan password jika sudah diberikan. Untuk bagian admin fakultas itu tetap bisa menggunakan akunnya masing-masing ya. Ini saya menggunakan akunnya dosen ya. Nah, setelah memasukkan username dan password dosen, masukkan kode yang ada di atas ini. Ini fungsinya untuk keamanan ya. Tujuannya apa sih sebenarnya tulisan teks gambar ini ya? Tujuannya adalah untuk keamanan agar tidak semua agar yang masuk atau yang login ke sistem ini benar-benar orang ya. Jadi bukan robot, bukan program ya, bukan program yang ngehack terus gitu ya. Jadi ini benar-benar orang ya, sehingga harus memasukkan kode di bawahnya. Oke, bisa klik enter. Nah, ini saya login sebagai dosen. Nah, di sini sebenarnya ada pemberitahuan Anda belum terhubung ke media sosial. Untuk mempermudah login ke sistem informasi akademik, sebaiknya Anda memiliki media sosial ya. Jadi media sosial yang digunakan itu bisa Facebook atau Google ya. Tujuannya apa? Pertama, mempermudahkan kita sebagai dosen. Jadi kita nggak perlu menggunakan password terus ya agar untuk login ya. Cukup klik Google atau Facebook ya. Yang kedua untuk keamanan ya. Yang kedua untuk keamanan. Jadi password itu kan kalau kita input, kita submit ya, itu kan lewat jaringan ya. Ya, ada pipanya gitu ya, lewat pipa situ. Nah, kalau setiap kali kita login menggunakan password terus ya, itu bisa diintip sama orang lain ya passwordnya lewat jaringan. Nah, untuk mengakali hal tersebut, maka salah satu caranya menggunakan media sosial ini ya, atau disebut dengan single sign on ya. Kalau kita klik OK, nah di sini pilih Facebook atau Google. Sebenarnya ada 4, yaitu bisa Twitter dan LinkedIn. Namun saat ini masih diaktifkan 2 aja ya, Facebook dan Twitter. Ini saya lihat internetnya masih belum jalan ya, jadi kalau kita klik belum mau karena internetnya mati, seperti ada gangguan sepertinya. Nah, ini ada gangguan ya internetnya, jadi ini aksesnya lokal ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, setelah kita close ya, maka muncul halaman seperti ini ya. Nah, kemarin kan saya buat pengumuman ya, yaitu untuk admin fakultas. Kenapa di sini kok nggak nampil? Nah, itu. Karena pengumuman kemarin itu hanya untuk admin. Jadi jika saya login sebagai dosen, saya nggak tampil ya. Jadi pengumuman itu tadi bisa untuk umum ya. Kalau umum itu tampil semua, baik dosen, mahasiswa, bagian keuangan, bagian apa namanya, fakultas, prodi itu tampil semua. Tapi kalau khusus untuk admin aja, ya tampilnya untuk admin aja ya. Kalau untuk dosen tampilnya untuk dosen. Jadi di admin nggak keluar ya. Nah, di sini hanya muncul yang sifatnya umum dan dosen. Maka kemarin ada pengumuman itu nggak muncul lagi ya. Jika saya login sebagai dosen. Jadi di sini ada papan pengumuman, nanti semua dosen itu bisa membaca pengumuman yang diberikan baik itu oleh admin fakultas maupun oleh BAK ya, yang diperuntukkan untuk umum atau untuk dosen.
Kemudian di sini ada papan menu pintas. Ini digunakan untuk seperti Windows shortcut ya. Kalau kita lihat desktop ini, kan di sini ada shortcut ini ya. Jadi shortcut itu tujuannya apa sih? Jadi kita nggak ngeklik menu banyak-banyak agar membuka suatu aplikasi tertentu. Cukup diklik misalnya ini, kalau saya klik, nah Excel, klik 2 kali maka langsung muncul aplikasi Excel ya. Nah sama seperti di sini, fungsinya seperti itu. Jadi saya cukup mencari aja, misalnya saya ingin membuka menu KRS. Nah, nih ya, maka muncul KRS di sini. Ya, saya klik. Nah, nanti muncul KRS di sini. Jadi, kalau KRS di dosen itu dosennya sebagai pembimbing akademik ya. Oke, nanti akan kita bahas nanti. Kemudian di sini ada modul e-learning, bisa dibuka di atas ini ya. Nah, ini nanti fungsinya sebagai yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama e-learning ini ya. Jadi nanti dosen lebih fokus kepada menu yang ada di e-learning ini ya. Oke, sebelum ke sini saya akan lanjut ke menu-menu yang lain. Di sini ada kalender akademik. Nah, nanti kalender akademik ini berfungsi menampilkan informasi-informasi yang terkait dengan apa saja kegiatan sivitas akademik ya di UBT ini ya, selama 1 tahun akademik atau selama 1 semester, tergantung kita filternya semester atau apa ya, atau semua ya. Yang warnanya ungu seperti ini ungu atau apa ya, warna ungu atau apa ya warna coklat ya, ini adalah kegiatan yang sudah selesai ya. Jadi misalnya ada suatu kegiatan masa penilaian oleh dosen 1 hari, hari Rabu jam tanggal sekian. Nah, ini sudah selesai statusnya ya, sehingga warnanya ungu. Kalau warnanya merah seperti ini artinya sedang berlangsung ya. Jadi contoh di sini masa pengisian KRS. Jadi saat ini mahasiswa bisa mengisi KRS ya, ngisi KRS karena sedang berlangsung selama 26 hari ya, ngisi KRS-nya. Jadi apa tuh namanya, nanti mahasiswa sudah tidak bisa ngisi KRS lagi. Di sini kan berakhir tanggal 31 ya. Jadi mahasiswa sudah tidak bisa ngisi KRS lagi setelah tanggal 31 bulan 12, yaitu misalnya tanggal 1 itu sudah nggak bisa ngisi. Kemudian nanti ada yang warnanya kuning ya. Di bawahnya mungkin ada nanti warna kuning. Kuning itu artinya belum berlangsung ya. Jadi kita tahu kapan kegiatan itu berlangsung ya. Misalnya penginputan nilai dosen, misalnya warnanya kuning. Nah, nanti dosen harus tahu, harus bisa ngisi nilai itu di antara waktu tersebut. Jadi apa namanya, kalau di luar waktu yang sudah ditentukan, dosen nggak bisa input nilai kecuali dengan persetujuan, mungkin nanti ada kaprodi, ada apa namanya dekan, atau terserah di sini kebijakannya gimana ya. Jadi dosen kalau terlambat nginput nilai nanti kebijakannya gimana ya. Kemudian di sini ada menu tutorial ya, menu tutorial. Jadi ini adalah tutorial untuk dosen ya. Tutorial di sini itu khusus bagian dosen ya. Jadi tutorial yang lain itu seperti admin kan kemarin banyak sekali tutorialnya ya. Nah, nggak nampil jika saya login sebagai dosen, hanya khusus dosen saja. Sebenarnya masih banyak tutorial-tutorial lain di YouTube ya. Nanti linknya saya sharing ke grup. Oh ya, untuk pelatihan ini mungkin bisa juga ikut grup pelatihan Syakat ini ya, di WA ya, di WA. Jadi nanti jika ada pertanyaan dari dosen ya, dari admin fakultas ya, itu bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ke modul e-learning. Sebelum ke sana saya lupa tadi, di sini ada menu ya. Jadi menu utamanya itu ada di bawah sini.
Jadi kan Bapak Ibu kan sering menggunakan Windows ya. Di sini kan mayoritas Windows lah ya. Jadi jarang yang pakai Mac, jarang yang pakai Linux ya. Jadi saya hampir miripkan aja dengan Windows. Menunya itu di sebelah sini ya. Kalau diklik muncul, nah menu di sini seperti ini ya. Seperti Windows gitu ya. Menu seperti Windows zaman agak dulu ya. Kalau Windows 10 kan modelnya sudah seperti ini. Kalau Windows 10 ya. Kalau Windows 7 itu masih seperti ini modelnya. Nah, ini apa namanya? Di sini ada menu ya. Yang pertama ini saya akan tunjukkan. Yang pertama adalah update profil dosen ya. Caranya gimana? Bisa klik biodata dosen atau klik gambar foto. Kalau diklik gambar foto, maka dosen bisa pertama mengupload apa? Fotonya ya. Jadi kalau diharapkan ini foto resmi ya. Jadi foto yang menampilkan pribadi dosennya itu ya. Jadi jangan foto yang lain-lain ya. Jadi nanti soalnya apa, foto ini akan tampil di KRS, tampil di jadwal, tampil di mana-mana ya, sehingga mahasiswa tahu, oh dosen saya ini loh gitu. Oh ini baru bisa nih. Username passwordnya apa? Lupa saya. Ya nanti aja lah ya. Kok nggak bisa ya kalau satu. Oh ya udah bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk mengubah profil dosen bisa diklik gambar foto. Nah, ini bisa diubah fotonya ya. Di sini ada NIP, ada NIDN ya, ada NPWP. Nah, ini bisa diisi oleh dosen yang bersangkutan. Ya. Kemudian ada nomor HP, email ya. Ada gelar depan, gelar belakang, jenis ikatan kerja, dan lain sebagainya, pendidikan S1, S2, S3-nya di mana ya. Itu bisa diisi ya. Kemudian lebih rinci lagi ini bisa diisi mulai dari biodata misalnya dan lain sebagainya, ini bisa diisi. Alamat ya bisa diisi, nomor KTP ya, RT RW, kabupaten, provinsi, kecamatan ya. Ini bisa diisi, kemudian keluarga, nama ayah, nama ibu, ini juga bisa diisi. Jadi ini yang isi dosen sendiri, ya, bisa dosen sendiri maupun via admin fakultas juga bisa, ya. Kemudian di sini ada penugasan dosen mengajar yang semester ganjil, ya. Nah ini bisa diisi nomor SK tugasnya, ya. Jadi yang isi nanti bisa dosen sendiri, ya. Nomor SK tugas, tanggal surat tugas, TMT-nya bisa diupload SK-nya, ya. Kemudian login dosen, ini bisa diubah passwordnya kalau mau ya. Oke, untuk penelitian dan pengabdian ini belum modulnya ya, belum saat ini belum, tahap 1 ini belum. Kemudian publikasi ilmiah juga belum, riwayat pendidikan, nah ini bisa diisi. Kepegawaian juga bisa diisi ya. Rincian data pegawai, login apa namanya kartu identitas bisa diupload di sini KTP-nya ya. Kemudian keluarga pegawai bisa diupload apa tuh namanya misalnya status pernikahan dan lain sebagainya ya. Riwayat pendidikan ya. Riwayat pelatihan atau kursus. Jadi ikut pelatihan di mana itu bisa diinput di sini ya. Riwayat seminar ya. Kalau pernah ikut seminar dan lain sebagainya bisa ditambahkan di sini. Riwayat kepangkatan. Nah, ini kalau naik pangkat dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimasukkan di sini ya. Riwayat tanda jasa. Nah, ini kalau dapat tanda jasa dari mana itu bisa ditambah di sini. Riwayat keluar negeri, riwayat organisasi sekolah,
Dulu waktu masih sekolah pernah ikut organisasi apa saja, nah bisa ditambahkan di sini. Riwayat organisasi kampus ya, riwayat organisasi lain, keterangan lain, nah ini bisa ditambahkan di sini. Penulis buku. Nah, dosen jika sebagai penulis, ya pernah nulis buku apa, nah bisa dimasukkan di sini datanya. Ya. Termasuk bisa diupload jika ada soft copy dan lain sebagainya. Kemudian indeks prestasi dosen. Ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan kepada dirinya. Gitu ya. Jadi nanti di sini ada angket penilaian dosen atau EDOM ya. Jadi karena di sini datanya masih kosong, jadi nggak tampil ya. Nanti tampilnya seperti ini. Jadi tampilnya nanti seperti ini karena datanya masih kosong. Jadi yang ngisi skor 5 itu berapa orang ya? Yang ngisi skor 4 berapa orang? Jadi nanti muncul totalnya indeks prestasi dosennya. Ya. Kemudian yang terakhir media sosial. Media sosial ini tadi ya, jadi login dosen ya. Media sosial itu fungsinya untuk login dosen. Oke, jadi ini adalah profil dosen. Dosen bisa mengubah profilnya sendiri, bisa mengupload data-data pribadinya di sini. Jadi sehingga nanti jika bagian kepegawaian, bagian admin fakultas itu ingin membutuhkan, misalnya saya membutuhkan data KTP dosen gitu. Dan dia bisa mengambilnya gitu ya. Jadi dosennya datanya itu tersimpan di sini. Ya. Tapi ini bukan untuk publik ya, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan akademik ya. Oke, jadi itu adalah profil dosen. Yang kedua menunya adalah ini ubah password ya. Di sini ada menu di bawahnya. Di pengaturan pengguna ini ada sub menunya yaitu ubah password. Jadi kalau kita klik itu muncul sub menu. Ngekliknya itu harus di tombol plus ini ya. Jadi bukan di menu sini, bukan di menu pengaturan penggunanya, tapi di tombol plus. Kalau kita klik muncul pengaturan ubah password. Jadi kalau kita ingin merubah password ya, kan tadi sudah di password kan kita diberi oleh BAK nanti atau dari admin fakultas masing-masing ya. Nah setelah password diberi itu kan passwordnya ada orang yang tahu gitu ya, yaitu admin BAK. Nah biar tidak semua orang tidak ada yang tahu kecuali saya, diubah segera passwordnya. Nah setelah diubah bisa dihubungkan ke media sosial sehingga pada saat login itu nggak perlu lagi masukkan username dan password, cukup ngeklik salah satu sosial media, bisa Google atau Facebook ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada pendataan, ini kalau kita sebagai dosen pembimbing akademik ya. Oke, jadi kalau kita sebagai dosen pembimbing akademik nanti muncul mahasiswa bimbingan kita di sini. Kali ini masih kosong ya, karena Bapak Daud Nawir ini nggak tahu ya saya mahasiswa bimbingannya itu siapa aja, belum didata ya di sini. Oke, saya lanjut lagi. Di ini ada penjadwalan UTS. Oke, ini nanti ya, penjadwalan UTS UAS nanti. Kemudian ada KRS mahasiswa dan lain sebagainya. Ini ada menu-menu lainnya. Oke, sekarang saya kembali lagi ke menu utama atau home ya. Jadi saya kembali lagi ke menu utama atau home. Hari ini adalah yang pertama kita akan membahas e-learning dulu ya. Jadi pertama e-learning ya. Menunya ada di home kemudian di e-learning ya di sini. Ya, di e-learning. Kemudian apa sih yang perlu dilakukan pertama kali? Yaitu membuat rencana perkuliahan atau RPS ya. Kalau di sini sebutnya apa sih? RPS, silabus, RPL atau apa? RPS juga sama ya. Rencana perkuliahan atau RPS. Caranya gimana? Yaitu klik aktivitas perkuliahan. Jadi datanya masih kosong karena kita belum membuat rencana perkuliahan semester ya. Klik aktivitas perkuliahan. Nah, maka akan muncul semua mata kuliah yang saya ajar. Nah, kebetulan
Pak Daud Nawir ini mengajar mata kuliah ilmu ukur tanah ya, yang didata masih satu perkuliahan aja nih ya, yaitu kelas 1, semester 1 ya. Caranya klik tombol yang paling kiri ini. Ini jika login sebagai admin fakultas juga bisa ya, sama caranya ya. Namun kalau admin fakultas itu e-learningnya muncul semua dosen di fakultas tersebut ya. Jadi semua dosen yang ngajar di fakultas tersebut itu nanti muncul datanya gitu. Jadi fungsinya buat apa sih? Fungsinya agar admin fakultas itu bisa membantu dosen jika dosen ada masalah gitu ya. Misalnya dosen nggak bisa nginput atau namanya apa, ada masalah gimana nginput apa RPS dan lain-lain, nanti admin fakultas itu bisa membantu ya, bisa membantu di sini. Oke, pertama klik agenda perkuliahan di sini, klik agenda ya. Nah, ini sudah ada nih UTS UASnya tapi tanggalnya masih kosong. Ini saya kosongkan aja dulu semua ya. Klik hapus semua, saya dari awal aja ya. Jadi biar kosong dari awal. Kemudian saya tambah pertemuan 1 sampai 16 ya. Sampai 16. Nah, perlu diketahui bahwa kita membuat RPS itu sekali aja. Nah, nanti bisa di copy-copy ke yang lain gitu. Di-copy ke mata kuliah yang kita ajar di kelas lain ya. Mata kuliahnya sama tapi kita kan ngajar di kelas yang lain mungkin ya. Jadi RPS-nya itu bisa di-copy. Jadi sekali bikin itu dipakai terus. Bahkan nanti kalau semester baru, misalnya ada mahasiswa baru lagi yang ikut perkuliahan kita atau semester depan ya, itu bisa di-copy dari semester sebelumnya. Jadi nggak perlu membuat RPS lagi, kecuali nanti tinggal diedit dikit-dikit kalau ada perubahan ya, kalau ada perubahan. Oke, jadi saya buat pertemuan 1 sampai 16. Klik sampai 16 kali ya. 13, 14, 15, 16 ya. Jadi 16 pertemuan di sini semua secara default di sini tatap muka jenis pertemuannya ya. Kemudian tanggalnya ini bisa kita sesuaikan. Misalnya kalau pertemuan apa? Biasanya kalau semester 1 itu kan mulainya bulan September ya. Nah, ini kan dia Pak Daud Nawir ini mengajar di hari Rabu ya. Hari Rabu. Ini saya atur tanggal mulainya, kan tanggal mulainya ini tanggal 7, defaultnya tanggal sekarang. Nah, ini saya atur tanggal mulainya. Caranya gimana? Klik atur tanggal mulai. Nah, kemudian pilih tanggalnya. Saya pilih bulan September, karena kan awal perkuliahan bulan September. Nah, ini saya pilih yang hari Rabu ya. Hari Rabu ini mungkin Pak Daud dulu tuh pertama ngajar itu tanggal 6 bulan September, hari Rabu ya. Jadi saya pilih salah satu hari Rabu, bisa tanggal 6, bisa tanggal 13, bisa tanggal 20. Saya pilih tanggal 6 aja ya. Kemudian saya atur mingguan, pertemuannya kan setiap minggu ya. Kemudian klik simpan. Nah, secara otomatis tanggalnya ini akan berurutan mulai tanggal 6, 13, 20, 27 ya. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, tanggal ini juga masih bisa diubah jika memang ada perubahan jadwal ya. Misalnya suatu ketika, misalnya pertemuan ketiga ini ada halangan sehingga menyebabkan kuliah pengganti gitu ya. Nah, ini tanggalnya bisa diubah. Ya, tanggalnya bisa diubah. Cara ngubahnya gimana? Tinggal klik aja ini, tanggal, kemudian diubah, pilih tanggal yang lain ya. Tergantung kuliah penggantinya hari apa ya. Kemudian setelah itu klik simpan. Nah, setelah diklik simpan maka muncul form seperti ini ya. Form seperti ini mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-16. Oh iya, ada sedikit ketinggalan. Yang pertama, klik agenda perkuliahan, yaitu kita tentukan kapan UTS dan UASnya ya. Biasanya UTS itu pertemuan 8 ya.
Nah, ini pertemuan 8 saya ubah statusnya menjadi UTS gitu ya. Kemudian UAS itu biasanya kan pertemuan terakhir ya. 16 yaitu UAS di sini ya. Kemudian simpan. Jadi nanti pertemuan 8 itu UTS ya. Pertemuan terakhir UAS ya. Oke, sekarang saya mulai dari sebelum saya mulai saya ingin melengkapi apa tuh namanya RPS-nya ya. Materinya apa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diklik absensi ya. Ya. Nah, di sini materinya bisa diisi. Metode pembelajarannya apa? Materinya di proses pembelajaran dan catatan ini ya. Materinya apa bisa diisi di sini. Ya, ini pertemuan pertama materinya, topik pembahasannya apa. Kemudian indikator capaiannya apa? Ya. Kan biasanya di RPS ada ya. Indikator capaian, topiknya pembahasan apa, metode pembelajaran yang digunakan apa. Nah, ini bisa di copy paste di sini ya. Pengalaman belajar contohnya nyimak, ngamati, diskusi, jawab soal misalnya ya. Waktu pembelajaran misalnya 2 kali 50 menit misalnya ya. Tugas dan penilaian contohnya ketepatan menjelaskan bla 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 misalnya. Ketepatan menyebutkan bla 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 gitu ya dan lain sebagainya. Sumber belajar itu bisa dari buku, jelaskan di sini ya. Misalnya buku ini bab apa, bab berapa, halaman berapa, jelaskan di sini. Jadi nanti mahasiswa itu sebelum ikut perkuliahan dia sudah belajar duluan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau ada catatan perkuliahan yang perlu diupload, ini bisa diupload di sini. Di pertemuan pertama ini, ya. Misalnya silabusnya langsung aja diupload di sini, ya bisa, nggak masalah ya. Oke. Atau klik di sini ada catatan ini bisa diklik tampilannya seperti tadi ya. Misalnya catatan belajar yang rajin. Atau catatan nggak seperti itu ya. Catatan tuh misalnya pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan ilmu ukur. Misalnya seperti itu ya. Klik simpan. Nah, secara otomatis nanti di sini ada warna merah seperti ini. Kalau ada warna merah seperti ini artinya ada catatan nih pertemuan pertama. Jadi mahasiswa juga bisa tahu. Oh, pertemuan pertama ada catatan apa gitu ya. Oke. Kemudian untuk silabus tadi ya, untuk RPS tadi cara nginputnya juga bisa lewat Excel ya. Caranya kita download dulu datanya. Nah, ini ya, tombol downloadnya di sini ya, download data. Kemudian download Excel-nya. Buka Excel-nya. Nah, masukkan di sini kan ada 16 pertemuan nih. Pertemuan 1 sampai 16 ya. Jadi indikator masukkan di sini, bisa di copy paste ya. Indikator masukkan di sini, indikator pertemuan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai 16. Topik pembahasan bisa dimasukkan di sini. Ya. Kemudian metode belajarnya bisa dimasukkan di sini. Pengalaman belajar bisa dimasukkan di sini, menyimak, mengamati, bla 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 tadi ya. Waktu pembelajaran bisa dimasukkan di sini, misalnya 2 kali 50 menit bisa di-drag aja gitu ya. Tugas dan penilaian, misalnya tugas dan penilaian itu contohnya ketepatan menjelaskan bla bla bla, ketepatan menyebutkan bla 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 gitu ya. Bisa dimasukkan di sini. Catatan bisa dimasukkan di sini. Buku rujukan itu tadi ya, sumber belajar ini ya, itu bisa dimasukkan di sini. Dosen tamu jika ada bisa dimasukkan di sebelah sini dan seterusnya ya. Nah, jika ada perubahan tanggal dan lain sebagainya bisa dimasukkan di sini ya.
status pertemuan, UTS, tatap muka, bla bla bla, kuis itu bisa dimasukkan di sini. Ruangannya juga bisa dimasukkan di sini. Bisa jadi ruangannya itu pindah ya. Jadi biasanya itu kuliahnya itu di ruang A1 misalnya. Nah, nanti perkuliahan kedua itu di ruang A2 gitu. Jadi bisa pindah-pindah. Nah, ini setiap pertemuan bisa dimasukkan di sini. Waktu mulai dan selesainya bisa dimasukkan di sini. Setelah diinput semua, baru setelah itu diupload di sini. Ya, diuploadnya di menu upload. Nah, ini ya. Upload ini ya. Kita klik tadi pilih file tadi, klik upload ya, open upload ya. Nah, maka nanti materi, indikator dan lain sebagainya nanti akan muncul di sini ya setelah diupload. Oke. Selanjutnya kita bisa cetak di sini ada absensi. Jadi absensinya itu bisa absensi online ya. Bisa offline. Kalau offline itu kita bisa cetak absensinya. Nah, seperti ini ya absensinya itu. Nah, ini model, ada yang model seperti ini, ada yang modelnya itu seperti ini. Ini langsung menampilkan apa tuh namanya informasi ya, tanggal dan apa tuh namanya jenis pertemuan. Jadi nanti pertemuan 1 tatap muka, pertemuan tatap muka, pertemuan 3 tatap muka. Kita bisa ubah, misalnya pertemuan 3 itu kuis misalnya, pertemuan 3 kuis ya, kuis misalnya. Nah, ini simpan. Coba saya cetak tadi absensi. Nah, di sini muncul. Maka di sini pertemuan 3 kuis ya. Nanti pertemuan 4 tatap muka, pertemuan 5 tatap muka. Nah, ini pertemuan 8 UTS. Ya, UTS nanti pertemuan di 8. Pertemuan 9 misalnya ada tugas, bisa dipilih tugas gitu ya. Pertemuan 10, 11. Nah, ini presentasi tugas misalnya. Kemudian yang terakhir UAS ya. Nah, ini seperti ini ya. Nanti absennya modelnya seperti ini. Ya. Atau yang bentuknya potret juga ada ya. Nah, ini. Ini absensi yang manual. Terus gimana kalau absensi yang otomatis? Cara bukan otomatis, tapi lewat online ya. Caranya klik absen di sini ya. Klik absen. Nah, ini mahasiswa bisa ngabsen satu-satu. Nah, untuk lebih mudahnya klik aja semua masuk ya, semua masuk. Nah, kita tinggal pilih yang nggak masuknya siapa. Misalnya ini nggak masuk, sakit misalnya ya. Kemudian ini Ita ini misalnya izin ya. Ya. Kemudian klik simpan. Nah, nanti di sini langsung ada summary, yang sakit itu 1, yang izin itu 1, total yang masuk 36 orang ya. Nah, kehadiran dosen masuk apa enggak? Masuk gitu ya. Jadi dosen juga bisa absen memberitahukan ke mahasiswa bahwa nanti pertemuan saya itu masuk, pertemuan pertama. Ya. Ini untuk absen ya. Oke, kita lanjut misalnya ada tugas di pertemuan kedua ya. Misalnya pertemuan 2 ini ada tugas ya. Jadi kita ubah namanya menjadi tugas. Jadi statusnya ini tugas ya, tugas gitu ya. Kemudian kita beri catatan pertemuan mengerjakan tugas gitu ya. Ada tugas, nanti pertemuan kedua. Nah, ini mengerjakan tugas ini ya. Nah, kita buat tugas itu caranya gimana? Klik tugas ini. Tidak ada tugas ini bisa kita klik tombolnya. Maka muncul form seperti ini, tugas mandiri ya. Kemudian masukkan instruksi tugas. Nah, tugas ini mulainya kapan? Sampai kapan? Kalau mulainya kita kosongkan, artinya tugas ini nggak ada waktu mulainya ya. Jadi kapan saja mahasiswa bisa mengerjakan gitu.
Tapi kalau ada waktu mulainya, artinya tugas ini bisa dikerjakan setelah, kalau di sini kan tanggal 13 bulan 9 ya. Jadi setelah tanggal 9 bulan tanggal 13 bulan 9 jam 14.40 ya. Jadi mahasiswa itu bisa ngerjakan setelah jam 14.40 tanggal 13. Setelah tanggal ini bisa ngerjakan. Kalau masih jam 8 itu belum bisa ya. Belum bisa mengerjakan karena tugasnya itu belum muncul instruksinya. Kemudian ada tugas selesai. Tugas selesai itu digunakan ya untuk tugas deadline ya. Deadline-nya itu kapan? Jadi deadline-nya kapan? Kalau dikosongkan artinya nggak ada deadline-nya. Ya, tugasnya itu kapan aja boleh dikumpulkan. Ya. Nah, jika deadline-nya kita isi dan apa namanya? Mahasiswa terlambat mengumpulkan, maka mahasiswa itu nggak bisa mengumpulkan lagi ya, kecuali deadline-nya diperpanjang ya. Nah, itu kebijakannya dosen ya, mau memperpanjang, mau kena dosen apa mahasiswa itu nggak dapat nilai itu terserah ya. Kemudian judul tugas mandirinya apa? Misalnya tugas membuat makalah tentang pengukuran misalnya ya. Instruksinya masukkan di sini. Kumpulkan tugas makalah tentang pengukuran menggunakan file Word gitu ya. Dengan format kertas A4 misalnya ya. Misalnya seperti itu. Kemudian jika file lebih dari satu, harap di zip dulu baru dikumpulkan ya. Biasanya kalau filenya itu tugasnya banyak file itu di zip dulu ya, baru dikumpulkan. Jadi dosen yang ngoreksinya itu juga lebih mudah ya. Nah, kalau kita juga bisa upload apa tuh namanya tugasnya itu dalam bentuk file ya. Misalnya kita buat instruksi tugas dalam bentuk file bisa diupload di sini, di bawah sini ya. Oke, misalnya ini salah satu ada file, nah ini ya, simpan gitu. Nah, nanti muncul di sini tugasnya ya. Nah, nanti mahasiswa bisa ngupload tugasnya di sini. Coba saya klik simpan dulu. Nah, di sini ada warna merah. Warna merah itu artinya ada tugas, gitu ya. Jadi pertemuan kedua ini ada tugas. Jadi mahasiswa langsung tahu. Coba saya login sebagai salah satu mahasiswa ya. Coba saya login sebagai satu mahasiswa, misalnya Sutika ini. Sutika ini saya login sebagai Sutika. Oke. Jadi saya login sebagai mahasiswa ini. Klik menu. Ya, bukan. Di e-learning ya, e-learning. Nah, di sini ada informasi bahwa dia dapat tugas ya. Warnanya merah seperti ini. Kalau diklik, nah ini muncul instruksi tugas. Karena ini tidak ada waktu selesainya, jadi sekarang bisa upload ya. Jadi misalnya mahasiswa ini upload tugas. Kalau pakai Internet Explorer, kadang-kadang.
Oke, misalnya ini tugasnya ya. Nah, ini mahasiswa sudah upload tugasnya. Ya. Nah, ini dosen bisa ngasih catatan atau di sini ya. Kemudian bisa masukkan nilai tugasnya di sini ya. Jadi dosen bisa masukkan nilai tugas, catatan di sini ya. Nah, kemudian gimana kalau mahasiswa mengumpulkan tugas dalam bentuk flash disk? Nah, itu bisa diuploadkan oleh dosen ya. Nah, ini dosen bisa juga menguploadkan tugas misalnya Kurnia ini ya. Kurnia ini ngupload tugasnya ini misalnya filenya ya. Nah, kemudian untuk mengkoreksi, dosen bisa mendownload satu-satu tugasnya, downloadnya di sini, atau langsung di-download semua aja, ya. Jadi kalau download satu-satu kan capek ya. Kalau tadi mahasiswanya ada 30-an, itu kan download satu-satu capek ya. Download aja semua langsung, klik download semua, maka nanti ke download dalam bentuk zip, ya. Ke download dalam bentuk zip, jadi filenya seperti ini, ya. Jadi nama tugasnya sama NIM nama kemudian nama tugasnya ya muncul di sini di zip, tinggal diekstrak aja. Nanti dikoreksi, setelah dikoreksi nilainya dimasukkan di sini, misalnya dapat 80, ini dapat 90 gitu ya. Klik simpan ya. Jadi itu adalah tugas mandiri ya. Kemudian lanjut lagi pertemuan ketiga ya. Misalnya pertemuan ketiga ini tadi kan kuis ya. Pertemuan tiga itu kuis. Nah, karena ada kuis, kita bikin ujian online. Jadi kuisnya itu mau online gitu ya. Caranya gimana? Klik ujian. Di sini ada tombol ujian, link ujian, diklik aja. Maka muncul form seperti ini. Jika kita sudah punya bahan ujian sebelumnya, itu bisa diambil. Nah, ini datanya masih kosong, artinya saya belum punya bahan ujian ya. Nah, karena saya belum punya, saya buat ujian baru. Nama ujiannya misalnya kuis. Kuis 1 misalnya. Jenisnya pilihan ganda. Nilai dianggap lulusnya dapatnya berapa? Misalnya 60 ya. Nilai lulus 60. Sertifikatnya, oke nanti dulu ya. Sertifikat itu jadi jika sudah apa tuh namanya lulus, dia dapat sertifikat apa enggak gitu ya. Kalau dapat, nah ini bisa dipilih. Kemudian klik simpan. Nah, maka muncul form seperti ini ya. Jenisnya pilihan ganda tadi dibatasi waktu. Nah, ini masuk nilai otomatis masuk nilai kemana? Misalnya kuis ini secara otomatis masuk nilai ke tugas ya. Oke, saya masukkan otomatis ke tugas ya. Bahwa kuis 1 ini yang pilihan ganda itu masuk ke tugas ya. Otomatis nilai itu masuk ke tugas ya. Coba saya klik detail lagi, saya akan bikin soal. Internetnya mati. Nggak bisa diakses ya? Bisa? Oh iya. Berarti enggak ini, enggak. Oke, pertemuan 3 tadi ada ujian ya, saya pilih, saya klik, nah gitu ya. Kemudian ambil soal. Nah, jika saya sudah punya bank soal, soalnya itu udah banyak, tinggal dipilih soal mana yang mau saya ujikan. Jika belum punya, bikin soal baru ya di sini. Nah, ini soalnya, misalnya soal buatlah kok buatlah. Ini kan pilihan ganda ya. Ada yang punya soal di sini? Ada yang punya ini enggak? Buat soal enggak? Soft copy soal. Iya. Ada? Nah, saya boleh minta enggak? Saya demokan di sini. Soft copy-nya. Boleh ya.
Ya. Nggak apa-apa. Jadi tapi ya tadi dengan password sama kapten. Ya. Kalau di sini ada yang loh Pak, ada memprint itu apa kita sebagai dosen bisa? Kan ngambil jadwal bisa kan? Bisa. Saya juga bisa memprintkan. Misalnya mau print jadwalnya sendiri, nilainya bisa. Dan yang tadi saya katakan yang ini bisa Oh, nomor WA-nya. WA-nya sama siapa? Bagian IT sama nanti dimasukkan soal pas namanya. Oke ya, jadi kita lanjut. Oh ini anu Bu ya, IC ya. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi nanti saya akan buat IC dan pilihan ganda. Misalnya yang ini misalnya saya buat pilihan ganda. Nanti jawabannya saya karang sendiri aja ya. Jadi misalnya, jadi soalnya masukkan di sini. Nah ini nomornya nggak usah pakai nomor lagi ya, karena nanti otomatis kan di random, diacak. Gimana cara ngilangin nomornya nih? Oh inilah. Kemudian jawaban, misalnya jawaban A apa? Kan ini tadi pilihan ganda ya, jadi harus ada jawabannya. Jawaban A. Misalnya yang benar adalah jawaban A. Nah, kalau ada lampiran bisa diupload di sini jawabannya. Bisa jadi kan jawaban A itu bergambar gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Mungkin kalau prodi kesehatan itu banyak tuh gambar-gambarnya ya. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Misalnya jawaban B misalnya sesuai gambar misalnya. Nah, ini gambarnya bisa diupload di sini. Wah, ini ada gambar yang aman-aman kan ini gambarnya ya. Aman ya. Oke, ini link ya. Oh ya. Sesuai gambar ya. Sesuai gambar nanti mahasiswa bisa download gambarnya. Kemudian jawaban C misalnya jawaban C gitu ya. Oke. Simpel. Kemudian saya bikin lagi soal, misalnya saya bikin 5 aja soalnya. Saya copy-copy aja lah biar cepat ya. Nah, ini misalnya ini. Simpan. Saya copy lagi. Simpan. Saya copy lagi. Simpan. Saya copy lagi. Misalnya yang soal nomor 5 ini ada gambarnya misalnya. Saya copy. Nah, ini misalnya ada gambar. Nah, gambar itu bisa ngambil dari internet bisa ya. Kalau ngambil dari internet caranya, nah ini langsung, oh gini ya.
Misalnya saya upload aja lah gambarnya ya. Misalnya gambar inilah. Nah, ini yang ada gambarnya ya. Misalnya gambarnya mau saya tampilkan isinya. Nah, ini bisa copy linknya ya. Copy link location. Nah, gambarnya bisa saya masukkan di bawahnya. Nah, ini gambarnya terlalu besar, ini bisa dikecilkan misalnya 300 gitu ya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, ini contoh soal yang bergambar ya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan, misalnya kita bikin soal itu 1000 soal gitu ya. Nah, kita bisa ujikan hanya 100 saja. Jadi nanti dari 1000 itu diacak ya. Diacak. Bikin soalnya juga bisa lewat Excel. Caranya gimana? Klik download ini ya. Download. Nah, ini nggak mau nih, harus ada format teks, konteks. Coba saya edit dulu lah. Yang bergambar ini saya hapus dulu. Oh, nggak mau. Ini ada yang karakternya sangat banyak ya, apa ya? Oke. Ya. Misalnya kita buat sampai 1000 soal. Yang kita ujikan di sini berapa? Nah, kita masukkan di sini. Jumlah soalnya ada 5. Ya. Oke, coba kita ujikan. Saya login sebagai mahasiswa ya. Jadi mahasiswanya ini akan ikut ujian. Misalnya yang Sutika tadi. Yang Sutika tadi ikut ujian. Nah, ini ada ikut tombol ikut ujian ya. Ikut ujian. Nah, tampilan ujian di mahasiswanya seperti ini ya. Jadi ini ada soalnya di atas ini. Nah, ini jawabannya di sini. Nah, ini statusnya ya, statusnya. Daftar soal yang belum dijawab ini, dan ini. Jadi total soalnya ada 5. Soal pertama ini. Soalnya sudah dijawab 0, soal yang belum dijawab 5. Persentase 0% yang sudah dijawab. Saya klik jawaban A misalnya. Nah, otomatis persentasenya sudah 20% yang sudah dijawab. Yang sudah saya jawab ini jawaban A. Tapi di sini nggak ditampilkan jawaban A itu benar atau salah gitu ya. Nanti setelah selesai baru ditampilkan. Kemudian soal berikut, soal nomor 2. Nah, ini mahasiswa bisa download apa tuh namanya gambarnya tadi ya. Lampirannya bisa di-download ya. Kemudian saya jawab, nah ini lampirannya, saya close aja lah. Kemudian jawaban B. Nah, ini sudah 40% yang dijawab ya. Soal berikut saya jawabannya C. Nah, ini sudah 60% yang sudah dijawab. Nah, mahasiswa bisa back lagi. Kalau misalnya apa namanya, saya jawabnya itu pengennya yang lain gitu ya. Kan jawaban saya kan jawaban A ini yang jelaskan sesuai gambar ini ya. Saya pengen ubah jawabannya, saya ubah jadi A gitu. Bisa ya. Jadi bisa back selama waktunya ini masih ada. Di atas ini kan ada waktu mundur ya, waktunya. Kemudian soal berikut, jawabannya C tadi sudah dijawab. Nah, soal berikut jawaban saya jawab A. Nah, ini sudah 80% saya jawab. Soal berikut jawabannya misalnya sesuai gambar ya. Nah, ini semua soal sudah terjawab ya. Warnanya sudah 100%, semua soal
terjawab. Namun selama masih ada waktu, mahasiswa bisa mereview kembali sebelum diselesaikan, ya, sebelum finish, ya. Kalau sudah finish, waktunya habis nggak bisa, ya. Selama masih ada, mahasiswa bisa mereview dulu, ya, sebelum diklik selesai, ya. Karena kalau sudah diklik selesai nggak bisa ikut lagi, ya, kecuali di reset lagi oleh dosennya. Oke, selesaikan ujian ini. Misalnya udah yakin jawabannya udah benar semua, yakin ya. Oke, nah di sini muncul ujian Anda telah selesai. Jumlah skor yang didapat 5, jumlah skor yang Anda jumlah total skor yang bisa didapat 5. Jumlah skor yang Anda dapat 3, jadi nilainya dapatnya 60. Saya pengen lihat hasilnya. Nah, ini jawaban benar. Salah ya. Jadi jelaskan faktor-faktor mempengaruhi penyelesaian diri. Jawaban yang benar jawaban A ya. Jawaban benarnya A tapi dia jawabnya B, jadi salah ya. Soal berikut, ini jawaban C salah. Nah, ini jawaban benar. Ini benar. Nah, ini benar ya. Jadi mahasiswa bisa langsung bisa mengetahui hasilnya ya. Jadi ini nilai yang didapat 60 ya. Kemudian dosen bisa melihat hasilnya. Klik aja di gambar ini ya, hasil. Nah, ini dosen bisa memantau ya bahwa Sutika Surya Indah Pertami ini telah menyelesaikan ujian pada tanggal sekian jam sekian. Ya. Jadi ujiannya sudah selesai pada jam ini sekian detik kesekian, itu ketahuan ya. Kemudian lama pengerjaannya ada di sini. Sisa waktu yang masih didapat ada di sini, skornya 3 dapat nilai 60 ya. Nah, ini presentase total jawaban. Jadi dari total soal semua mahasiswa yang ada itu baru yang jawab baru 2,63% ya. Artinya masih satu orang mahasiswa yang ngerjakan ini ya. Jumlah peserta kan 38, yang mengerjakan baru satu orang ya, jadi 2,63% ya. Misalnya saya satu lagi lah, misalnya yang mengerjakan satu lagi, saya logout dulu, login sebagai mahasiswa lain, misalnya mahasiswa ini 3YHEW ya. Nah, ini saya ikut e-learning ya, perkuliahan berlalu. Nah, ini ujian, saya ikut ujian, oke. Nah, ini saya jawab ini misalnya, saya jawab ini, jawab ini ya, jawab ini, atau inilah ya. Selesai. Oke. Nah, ini yang benar hanya satu ya, dapat 20 dia. Nilainya dapat 20 ya. Karena dapat apa? Yang benar hanya satu. Statusnya tidak lulus nih ya. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, ini yang ngerjakan sudah 2 orang ya, sudah 2 orang yang ngerjakan. Jadi statusnya sudah berubah ya. Dan seterusnya. Jadi dosen bisa memonitor ya. Kemudian bisa dicek. Misalnya Surya Pratimi ini yang salah yang mana sih jawabannya? Nah, bisa dikasih apa? Komentar ya. Jawaban gitu aja kok salah sih gitu ya. Nah, misalnya soal gitu aja kok salah sih gitu ya. Nah, ini bisa kasih komentar ya. Nah, kemudian bisa kita risetkan ujian, ulangi ujian. Nah, kalau ulangi ujian itu artinya nanti mahasiswa bisa ikut ujian lagi gitu. Tujuannya apa? Itu biasanya kalau ada masalah teknis ya. Misalnya tiba-tiba internet mati gitu, dia itu lagi kerjain ya. Nah, itu atau listrik tiba-tiba mati, nggak bisa lanjut ujian. Nah, ini bisa suruh ulang lagi ujiannya. Ya. Kemudian tutup, selesai. Ya. Nah, secara otomatis nanti nilainya masuk ke nilai tugas 100%. Kemudian saya gimana kalau soal IC?
Nah, ini yang bawah ini misalnya soal IC ya. Jelaskan bentuk-bentuk. Internetnya mati lagi. Berarti nggak stabil ya ininya. Wirelessnya kayaknya nggak stabil ini. Oke, saya bikin soal yang IC ya. Saya bikin soal yang IC. Caranya gini. Jadi saya buat gini. Soal pilihan ganda itu nilainya masuk ke tugas, tapi saya buat ringnya 50% gitu ya. IC-nya juga dapat poin 50% gitu. Jadi saya buat soal dulu. Soal IC. Jenisnya ini yang IC ya. Nilai lulusnya 60. Simpan. Saya buat soal IC, buat soal baru. Nah, ini misalnya nomor 1 ini. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Oke ya, jadi saya buat 5 soal, jumlah soalnya yang saya ujikan 5 ya. Saya masukkan ke nilai tugas juga. Jadi yang apa namanya? Yang soal ini saya ubah jadi soal pilihan ganda ya. Jadi yang pilihan ganda ini 50. Misalnya yang pilihan ganda saya buat 60. Yang IC-nya saya buat 40 gitu ya. Semua masuk ke tugas nanti. Jadi porsinya pilihan ganda saya buat 60%, porsi untuk IC saya buat 40%. Nilai secara otomatis masuk ke nilai tugas. Oke, kemudian saya login sebagai mahasiswa. Nah, ini ada ikut ujian lagi. Nah, ini sekarang ikut yang IC ya. Nah, kalau IC seperti ini ya. Jawabannya diketik ya. Peserta didik proses apa saja yang terjadi, Anda apa ya, bingung aku gitu ya. Jawabannya. Oke, misalnya, nah ini secara otomatis akan prosentasenya akan naik ya, bahwa yang sudah dijawab sudah 1. Kemudian nomor 2 jawabannya ngawur aja deh. Nah, ini sekarang jawaban sudah 40%. Karena hal-hal yang tidak mustahil gitu ya jawabannya. Nah, next. Karena mandiri itu indah misalnya. Nah, satu lagi. Hubungannya baik-baik saja misalnya. Ya. Oke, selesai. Nah, kalau soal IC itu nggak langsung dapat nilai ya, nggak langsung dapat nilai. Karena harus dikoreksi oleh dosennya secara manual. Nah, dia nilainya secara otomatis masih 0 ya, karena belum dikoreksi. Nah, sekarang saya login sebagai dosen untuk mengkoreksi nilai IC-nya. Caranya klik. Nah, ini tadi yang ngerjakan Kurnia Rizky Handayani kok Hengki. Ya.
kita review dulu ya, koreksi. Nah, jelaskan bentuk-bentuk kemandirian. Jawabannya adalah karena mandiri itu indah. Ya. Nah, koreksinya apa? Bagus banget gitu ya. Skornya dapat. Nah, ini skor ini terserah ya, yang isi dosen ya. Bisa skornya itu 1. Jadi satu soal itu bisa skornya secara default sih 1 ya. Namun bisa diubah. Cara ngubahnya gini skor itu. Edit. Misalnya jenis kemandirian tadi ya. Nah, ini skornya kalau dia dapat benar, dia skornya berapa? Secara default sih skornya 1. Dia jika salah skornya berapa? Gitu ya. Jika default skornya berapa? Oke, skor benar 1. Maka saya koreksi tadi. Ini mau saya koreksi. Bagus banget ya. Nah, ini skor yang diperoleh misalnya 1 ya. Misal. Nah, ini kurang gede nih layarnya. Nah, ini saya zoom in dulu ya biar tampil ya. Tadi kurang gede. Misalnya skornya dapat 0,7 gitu ya. Nah, bisa ya. Nah, kemudian koreksinya juga bisa kita upload ya. Jadi kita ngoreksi ini kita lampirkan bukti gitu bisa ya. Kemudian soal kedua, bagaimana karakteristik hubungannya baik-baik saja. Hampir benar gitu ya. Hampir benar. Saya kasih skor 0,9 gitu ya. Kemudian soal nomor 3. Oh, hampir salah gitu ya. Kalau hampir salah berarti saya dapat kasih nilai 0,5 ya. Kemudian soal nomor 4, karena hal-hal yang tidak mustahil. Benar banget gitu. Skornya 1 gitu ya. Ini benar semua nih kita anggap. Nah, kemudian soal nomor 5. Nah, ini salah gitu ya. Skornya 0,1. Saya kasih 0,1. Nah, ini. Nah, kemudian setelah kita masukkan skor semua, klik hitung ulang di sini. Maka nilainya secara otomatis akan mengikuti skor tadi ya. Skor yang kita input. Ya. Skornya kan 1 dia. Kita klik hitung ulang dia ya dapat 64. Tapi bisa diubah gitu. Jadi ini kebijakan dosen ini. Sistem kan memberikan nilai 64 ya. Sesuai dengan skor yang didapat tadi. Dari satu skor kan tadi ada yang kita masukkan 0,9, 0,5 ya, 0,4 dan lain sebagainya. Nah, sistem itu menghitung ya. Jadi total nilai dari 100, nilai maksimal 100 itu dapat nilai 64. Tapi bisa diubah ya. Jadi dosen mau ngasih nilai, wah ini karena siswa kesayangan gitu ya. Ya udah saya kasih nilai 80 aja deh gitu. Bisa ya. Atau nggak usah dikoreksi langsung dapat nilai 80 gitu juga bisa ya. Jadi ini dosen. Ya. Iya, nggak apa-apa. Heeh. Menseleksinya. Ya ini koreksinya ini. Jadi soal pertama apa? Kan soalnya ini kan, jelaskan bentuk-bentuk kemandirian. Jawaban peserta ini. Nanti kalau misalnya jawabannya tentang pengetahuan selama misalnya nanti jelaskan pengertian tentang globalisasi. Ya, nanti kan mahasiswa jawab, ngetik kan dia. Nah, nanti ketikannya itu muncul di sini. Nah, kita koreksinya di sini. Oh, kunci bisa. Bisa kita buat kuncinya. Tadi lupa tadi. Jadi jawaban kuncinya itu bisa dijawab dimasukkan di sini jawaban di sini. Ini kuncinya gitu ya. Tapi kuncinya ini nanti tampil setelah mahasiswa selesai mengerjakan soal. Hmm. Hmm. Ada yang salah kan? Iya, iya, iya. Nah, itu skor mainnya skor tadi. Jadi
misalnya, ini misalnya jelaskan bentuk-bentuk kemandirian, kan? Ternyata jawaban peserta itu karena mandiri itu indah. Nah, kita timbang-timbang jawabannya ada benarnya, misalnya ya. Jawabannya ada benarnya nih. Ya udah saya kasih skor di sini kan skornya bentar saya zoom out dulu nih. Dari skor 1, maksimal kan skornya 1 settingannya, ya kan? Kita kasih 0,7 gitu. Jadi kita anggap benarnya itu 0,7 ya, dari 1. Untuk mengantisipasi, caranya sih gampang. Soalnya bikin banyak sebanyak-banyaknya, waktunya bikin sesempit-sempitnya. Ada, waktunya kan bisa disetting di sini. Pengaturan waktu di sini kan ini secara default kan 30 menit. Gitu ya. Kita bisa ubah. Gitu. Iya, bervariasi banget. Jadi soalnya itu makanya tadi saya bilang kalau punya 1000 soal upload semua aja di sini gitu. Jadi dari 1000 soal itu kita tampilkan 300 soal. Waktunya kita buat sempit-sempitnya 20 menit, jadi nggak sempet itu. Iya. Iya, ada pengaturannya. Iya, langsung harus jawab soal berikutnya langsung. Gitu ya. Jadi kemudian strategi lain agar mahasiswa nggak bisa nggak sempet cari referensi di internet, itu waktunya ini, waktu mulai dan waktu sampainya ini kita sempitkan. Jadi misalnya hanya 1 jam ini aja, gitu aja ya. Jadi harus mengerjakan mulai jam 10 sampai jam 12, di luar itu udah nggak bisa. Kan ada, ini kan bisa kita setting nih jamnya, jam dan tanggalnya bisa kita setting ya. Iya, dari keseluruhan ya, keseluruhan itu ada waktunya. Iya, ada waktunya. Nggak per soal, tapi keseluruhan. Iya, di keseluruhan. Ya, kalau dia, ya itu kita sempitkan aja waktunya. Dari dari keseluruhan itu kita sempitkan waktunya, jadi dia nggak sempet cari. Iya, gitu. 5 soal itu 20 menit masih terlalu panjang itu. 10 menit aja. Jadi mahasiswa biar cepat-cepat udah gak sempet itu. Iya, sama-sama. Jadi seperti itu ya. Jadi strateginya seperti itu. Ya, simpan ya. Koreksi. Nah, ini baru yang ngerjakan baru 1 orang aja ya. Oke, ini ujian online. Jadi tadi bisa IC, bisa pilihan ganda ya. Pilihan ganda pun ada pilihan, bisa multiple choice, bisa combination choice. Bedanya kalau multiple choice itu yang benar hanya 1 ya. Kalau combination choice itu yang benar lebih dari 1 ya. Kemudian lanjut lagi ke bahan perkuliahan. Oke, misalnya pertemuan ke berapa nih? Misalnya ini kan pertemuan berlangsung menjelang akhir ya ini, pertemuan 15 ini. Jadi di sini ada tombol pertemuan berlangsung, pertemuan berlalu ya, jadwal ujian ya. Nah, ini bisa kalau perkuliahan berlangsung itu artinya perkuliahan yang hari ini akan diajarkan sampai yang akan datang. Kalau perkuliahan berlalu itu perkuliahan yang sudah berlalu. Jadi mulai hari kemarin sampai yang paling lama ya. Kemudian jadwal ujian itu isinya ya jadwal ujian aja. Di sini kan kalau ujian itu UTS tanggal 8, pertemuan ke-8 dan 16 ya, UAS. Jadi kalau dicetak itu nanti muncul jadwal ujian. Nah, ini yang sudah dicetak tadi untuk UTS itu, ini UTS, ini UAS ya. Jadi dosen tahu bahwa saya itu UTS tanggal sekian. Gitu. Saya sudah menjadwalkan UTS hari Rabu tanggal 25, waktunya sekian, di ruang ini, kodenya ini, ilmu tolak ukur tanah ini ya. Jadwal UAS
Begitu juga seperti ini. Begitu juga jika saya login sebagai mahasiswa, dia mau cetak jadwal UTS juga bisa. Misalnya tadi mahasiswanya siapa tadi ya? NIM-nya misalnya ini Sutika nih, saya copy aja NIM-nya. Logout, masuk BW73W. Kemudian ke e-learning, jadwal ujian, klik jadwal ujian. Nah, ini mahasiswa bisa cetak jadwal ujiannya. Nah, untuk ilmu ukur tanah, nanti UTS-nya itu hari Rabu tanggal 25. Nah, di sini dosen tuh nggak perlu informasikan lagi ke mahasiswa kapan sih UTS-nya, kapan ke... Kan mahasiswa sudah tahu informasinya. Jadi jauh-jauh hari itu sebelum hari H itu udah tahu ya, bahwa nanti UTS-nya itu tanggal 25. Gitu. Yang ilmu ukur tanah ini. Kemudian UAS-nya itu tanggal 20 bulan 12 ya. Nah, ini jadwal UAS-nya. Kalau yang kosong-kosong ini artinya belum dijadwal, seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, fisika dasar, ilmu sosial dan budaya ini belum dijadwal UAS-nya ya, masih belum dijadwal UAS-nya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi absen sudah. Kemudian bahan perkuliahan itu presentasi. Jika kita ingin upload presentasi dan lain sebagainya bisa diklik ini ya, bahan perkuliahan ini diklik. Nah, muncul upload file, kita upload ini misalnya. Nah, kemudian kita kasih keterangan. File ini berupa file presentasi pertemuan ke-12 tadi ya. Ke-15 tadi. Pertemuan terakhir ya, sebelum UAS. Kemudian klik simpan. Nah, nanti ada warnanya merah seperti ini ya. Artinya mahasiswa juga tahu bahwa nanti itu pertemuan ke-15 itu ada file lampiran. Nah, ini ya. Ini saya login sebagai mahasiswa. Saya klik, saya bisa download file lampiran ya. Kemudian tadi tugas sudah diskusi. Diskusi itu inilah ya. Ya, diskusi aja. Nah, nih nanti mahasiswa bisa membalas diskusinya. Nah, balas. Oke, Bos. Oke, Bos, gitu ya. Nah, tanya jawab aja lah ya diskusi itu ya. Oke, kemudian ada audio, video ya yang bisa diupload di sini. Nah, ini kalau audio ya MP3 ya. Atau pakai link. Jadi jika audionya itu sudah ada di internet, kita tambahkan aja linknya ya. Jadi link apa MP3-nya itu kalau berupa link. Kemudian buka video juga sama. Jika kita bisa upload atau bisa tambahkan link. Coba ini internetnya jalan nggak ya? Oh, jalan. Misalnya YouTube. Saya ambil salah satu video aja linknya ya. Misalnya ini. Misalnya tentang Arsenal ini saya copy, saya linknya. Atau saya copy linknya gitu ya. Copy link location. Nah, ini saya tambah di sini. Nah, simpan. Nah, ini masih waiting YouTube ya. Jadi nanti secara otomatis akan muncul di sini. Lama nih. Masih waiting. Kayaknya internetnya agak ini ya. Nah, nanti muncul di sini YouTube-nya ya. Langsung bisa di-play di sini. Ya, langsung bisa di-play di sini. Ya. Internetnya nggak jalan. Jadi keterangan di sini otomatis ada video, ya.
Oke, jadi itu tadi proses e-learningnya. Kemudian gimana kalau kita mau bikin pengumuman? Nah, pengumuman caranya klik aktivitas perkuliahan, kita pilih mata kuliah apa yang kita buat pengumuman, bikin pengumuman di sini ya. Tambah pengumuman. Nah, pengumuman ini beda dengan pengumuman yang kemarin kita setting ya. Pengumuman ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang ikut mata kuliah ini, misalnya kuliah pengganti. Kemudian kita broadcast ke mahasiswa. Jadi informasinya itu kita broadcast. Broadcast itu lewat email. Jadi belum bisa lewat SMS ya. Baru lewat email aja. Kuliah pengganti nanti hari Jumat Kliwon misalnya. Simpan ya. Nah, ini nanti mahasiswa juga tahu bahwa ada pengumuman ya, pengumuman perkuliahan. Nah, ini ya. Kalau diklik pengumuman perkuliahan, nanti kuliah pengganti hari Jumat Kliwon. Kemudian ada obrolan, ini forum komunikasi ya, tes 1 2 3. Nah, ini seperti grup WA lah ya. Seperti grup WA. Seperti grup di WA. Apa tadi? Obrolan. Aktivitas perkuliahan. Tanah. Nah, ini ya. Jadi bisa ngobrol di sini. Ya. Jadi ini grup WA tapi dalam satu kelas saja. Tapi nggak muncul di HP ya. Di HP nggak muncul. Jadi hanya harus online, masih online di e-kampus. Kemudian buku referensi. Buku referensi itu bisa ngambil dari Google Book ya. Ambil referensi. Nah, ini harus karena internetnya nggak jalan, ini ketemu nggak Bu? Misalnya judulnya tentang teknologi, ketemu nggak ya? Cari. Dia langsung otomatis cari ke Google Book. Tapi kalau Google-nya ini nih jalan ini, kalau nggak jalan nggak ketemu bukunya. Kayaknya nggak bisa menghubungi Google nih servernya ya. Jadi nanti di sini langsung muncul buku-bukunya. Ya, ada masalah nih ke Google. Nggak bisa ya, padahal di sini. Nggak ketemu ya. Oke, jadi nanti buku referensi bisa dipilih di sini dan mahasiswa bisa langsung membaca kontennya. Ya, kalau di Google Book itu biasanya buku itu sudah ada kontennya, meskipun nggak full 100% bisa dibaca ya. Tapi setidaknya bisa tahu kontennya. Kalau mau full bisa baca ya harus beli bukunya. Kemudian buku ajar ini adalah buku dosen ya, buku yang dikarang oleh dosen sendiri atau buku yang memang di Google Book nggak ada. Ini bisa dimasukkan di sini judul, penerbit, tahun, ISBN. Nah, ini jika ada file PDF-nya bisa diupload ya. Kalau ada covernya juga bisa diupload, pengarang 1, 2, 3 siapa dan seterusnya. Ya. Artikel, nah ini nanti kalau sudah terhubung ke OJS. Jadi sistem e-kampus ini sudah terintegrasi dengan OJS. Jadi semua artikel yang ada di OJS itu bisa diambil di sini. Ya. Nah ini sekarang belum ya, masih tahap pertama ini belum. Kemudian tugas kelompok ini bikin tugas kelompok ya. Tugas gitu. Tapi bedanya kalau tugas kelompok ini kita harus bikin kelompok A, kelompok B ya. Kelompok A itu siapa aja mahasiswanya. Misalnya kelompok A itu mahasiswanya ini. Kelompok B itu mahasiswanya ini dan ini. Nah, baru nanti mahasiswa bisa ngumpulin tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya.
Oke, kemudian cetak agenda perkuliahan, kita bisa cetak silabusnya dalam bentuk yang bisa di print ya. Jadi tadi kita tinggal klik gambar printer aja nih kalau mau nyetak ya. Jadi kalau tadi kan katanya kalau simak yang lama itu kan nggak bisa cetak ya, yang bisa cetak hanya admin katanya. Nah kalau di sini bisa, dosen juga bisa cetak sendiri ya. Dan seterusnya, ini menunya masih banyak ya. Kemudian ada perkuliahan SP, yang ini ada tombol SP. Ini kebetulan nggak ada yang ngajar SP-nya. SP itu di sini semester antara ya, istilahnya. Jadi kalau dosen itu ngajar semester antara, nanti muncul di sini datanya. Ya, sama persis caranya seperti ini. Ya. Kemudian ada ekstrakurikuler, di sini juga nggak ada ya. Jadi nanti muncul di sini. Rekap pertemuan itu ya berisi seperti ini ya. Bahwa saya mata kuliah ukur tanah itu setelah membuat 16 pertemuan, jumlah catatannya ada 1, jumlah ujiannya ada 2, jumlah diskusinya ada 2, jumlah tugasnya ada 1 tugasnya. Yang satu ini mungkin tugas kelompok ya. Jumlah filenya, file lampiran itu ada 1, jumlah audio 1, video 1, jumlah tugas. Oh, ini yang tugas kelompok. Oh, 2 itu maksudnya yang ngumpulkan. Jadi dari 1 tugas yang ngumpulkan baru 2 orang ya. Kemudian jumlah pengumuman 1. Ini summary-nya lah ya, summary-nya seperti itu. Oke, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini masih banyak ya. Masih banyak e-learning-nya di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk e-learning-nya saja. Ada yang pertanyaan? Apa yang kayaknya ada yang ketinggalan apa ya? Bentar. Absensi telah berlalu. Jadwal ujian. Ada yang tertinggal. Absen sudah. Ya, ini ada ajukan izin sakit atau sakit. Jadi mahasiswa itu bisa mengajukan izin atau sakit di sini secara online ya. Jadi ini saya login sebagai mahasiswa, contohnya ke e-learning, bahwa saya ajukan nanti pertemuan 15 itu saya nggak masuk. Caranya klik absen. Nah, kemudian mahasiswa ajukan izin ya. Misalnya saya izin karena sakit, alasan sakit panu Pak gitu ya. Upload lampiran, ini hasil diagnosis dokter misalnya ya. Lampirannya ini ya. Nah, ini hasil diagnosis dokter, panunya itu parah gitu ya. Simpan. Nah, nanti dosennya bisa tahu bahwa P1. Kalau P1 itu artinya yang pengajuan izinnya 1 orang gitu ya. Ada P1 itu artinya sedang ada mahasiswa yang mengajukan izin, 1 orang mengajukan izin. Bisa diklik absen. Nah, dosen bisa tahu di sini. Nah, nih ya. Sutika Surya Indah ini sakit panu gitu ya. Kita setujui apa enggak? Kalau disetujui, diklik setujui. Kalau enggak, yang jangan diklik ya. Kalau diklik setujui, maka di sini secara otomatis statusnya jadi sakit ya. Keterangannya sakit panu. Yang lainnya kita set semua masuk ya. Semua masuk. Yang ini tetap sakit gitu ya. Klik simpan. Jadi yang pengajuan izin 1 orang, yang masuk 38 orang gitu ya. Nah, ini sakit ya. Terus ada lagi yang belum saya jelaskan apa ya? Pengumuman sudah, belum lalu udah, tugas kelompok sudah, diskusi sudah, absensi sudah ya. Nah, dosen juga bisa merekap absensi mahasiswa di menu perkuliahan, kemudian kehadiran
absensi, kehadiran, pertemuan dan absensi ini ya di menu sini. Pertemuan dan absensi ini bisa dilihat. Nah, ini dosen bisa membuat ngabsensi lewat sini juga bisa. Pertemuan kedua absen gitu ya. Semua masuk. Simpan. Ya. Dan seterusnya ya. Kemudian dosen bisa merekapitulasi. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Sutika ini masuk tiga kali, tidak ada alfa, tidak ada sakit, tidak ada izin. Jadi total tidak masuknya 0 ya. Jadi dia 100% masuk. Kemudian Kurnia ini hadir 2 kali, sakit sekali. Jadi total tidak hadirnya 1 ya. Jadi ada rekapnya ya di sini. Nah, file ini juga bisa kita download ya. Kita klik cetak. Ini untuk bahan apa nih? Pertimbangan nanti mungkin ya. Apa namanya? Absen apa? Kehadiran. Kemudian rekapitulasi per mahasiswa. Nah, ini kita lihat per mahasiswa, ini totalnya tanpa melihat mata pelajarannya ya, mata kuliahnya. Kemudian yang ini per mata kuliah, bahwa mata kuliah ilmu kurtanah ini yang hadir, total kehadiran itu 112 gitu ya. Yang sakit 1, yang izin 1, jadi total yang tidak hadir 2 gitu. Per kelas dan mata kuliah ya, dan seterusnya. Kemudian apa namanya? Saya langsung ke modul penilaian ya. Jadi setelah aktivitas belajar selesai, saya klik penilaian di bawahnya ini ya. Modul penilaian ini. Jadi kan tadi ceritanya saya sudah ngajar ya. Mulai dari pertemuan 1, 2, ada tugas, UTS, kuis ya, UAS, misalnya sudah sampai selesai. Nah, kita bisa koreksi nilainya. Ya, kita bisa nilai di sini ya. Kita bisa nilai di sini. Nah, ini ternyata belum waktunya ngasih penilaian, atau kita lihat kalender akademik masa penilaiannya itu sudah berakhir ya. Jadi saya nggak bisa ngasih nilai ya. Oke, karena saya nggak bisa ngasih nilai, maka saya akan memperpanjang masa penilaiannya. Ini saya perpanjang ya, saya login sebagai admin dulu untuk memperpanjang masa penilaian XX7DW. Oke, ke menu kalender akademik ya. Oke, misalnya yang penilaian oleh dosen. Nah, ini penilaian oleh dosen ini saya perpanjang waktunya menjadi sampai tanggal 9 misalnya. Jadi saya perpanjang 3 hari ya. Coba saya refresh lagi. Saya kembali lagi ke halaman dosen ya. Saya lihat kalender akademik. Nah, ini penilaian dosennya diperpanjang ya. Sedang berlangsung ya. Oke, kemudian saya ke menu perkuliahan penilaian. Nah, sekarang saya bisa nginput nilai. Nah, ini nilainya nginputnya di sini ya. Misalnya, nah di sini kan kemarin ini yang buat demo, kalau yang di bawah ini ya nilai. Ini yang buat demo kemarin. Nah, ini kan tadi kan ada tugas ya, ada tugas dan lain sebagainya. Nah, di sini kan tadi tugasnya itu, bukan tugas, tadi kan ada UTS. Bukan UTS apa? Ujian online. Ada ujian online. Nah, ini ada ujian online ya. Oh, nilainya kok 100% lagi.
Oke, tadi kan ada ujian online, di mana ujian online tersebut itu nilainya secara otomatis kita masukkan ke tugas ya. Maka di sini secara otomatis tugasnya itu ada nilainya. Di menu penilaian, di sini tugas kan 30% ya. Di sini langsung ada nilainya ini ya. Kemudian kita masukkan nilai UTS, UAS dan lain sebagainya. Nah, input nilainya itu bisa langsung di sini. Jadi nilai yang sudah dimuncul tadi masih bisa kita ubah ya. Misalnya kita ubah jadi sekian. Ya. Kemudian nilainya kita ubah jadi 90 misalnya. Nah, dia langsung dapat AB gitu ya. Nilai hurufnya langsung keluar ya. Nah, dia langsung dapat B. Misalnya ini dapat nilai 6. Nah, langsung dapat D gitu ya. Nah, nilai penilaian juga bisa kita upload lewat Excel. Kita download dulu. Nah, nilainya kita masukkan di sini ya. Misalnya kita dapat 80 semua lah. Kemudian setelah itu saya upload nilainya. Di file Excel-nya ini saya upload lagi setelah saya masukkan nilainya. Oke. Nah, nilainya sekarang masuk ya. Jadi dapat AB ini ya. Oke, baru bisa dikunci. Kunci itu fungsinya agar nilainya tidak bisa diubah lagi kecuali dibuka dulu kuncinya ya. Saya kunci. Nah, ini ya. Setelah dikunci maka muncul seperti ini ya, daftar nilai mahasiswa. Nah, ini bisa dicetak ya. Jadi nggak perlu, sebenarnya itu nilai nggak perlu store lagi ya sekarang tuh seharusnya. Jadi nggak perlu store lagi karena langsung diinput oleh dosen ya. Kalau BAK mau nyetak nilainya ya lewat siakat aja ya, nggak perlu minta ke dosennya ya. Jadi nilainya langsung keluar seperti ini ya. Kemudian nilainya di sini sudah tidak bisa diubah lagi ya, kecuali dibuka kuncinya. Yang bisa buka kuncinya adalah orang yang ngunci nilai tersebut ya. Jadi jika saya login sebagai Pak Dawud, yang bisa membuka kunci ya Pak Dawud sendiri. Admin fakultas, prodi itu nggak bisa buka kunci ya, nggak bisa ngubah nilainya. Oke. Ini untuk, kemudian ada asisten dosen. Ini ada tombol asisten dosen, itu fungsinya untuk asisten ya. Jadi mahasiswa yang kita tugaskan sebagai asisten ya. Misalnya saya ambil data mahasiswa, misalnya Kurnia ini ya, saya simpan. Nah, artinya Kurnia Rizky itu bisa mengabsen ya, bisa mengabsen mahasiswa lain. Jadi kita bisa minta bantuan Kurnia untuk mengabsenkan mahasiswa, atau kalau kita klik nilai bisa memasukkan apa? Nilai ya, bisa memasukkan nilai mahasiswa dari dosen Pak Dawud ya. Jadi yang masukkan nilai nanti asisten bisa ya, asistennya ya, asisten dosen. Oke. Oke, jadi ini penilaian sendiri ada beberapa menu, masih ada menu di sini ya, ada nilai SP itu jika semester antara ya, atau SP statistik penilaian ya. Nah, yang sudah dinilai berapa, yang belum dinilai berapa gitu ya. Kemudian rekap penilaian. Nah, ini jadi kita tahu di sini saya sudah ngisi
menilai 38 mahasiswa, yang belum saya nilai 0, jadi prosentasenya sudah 100%. Ya. Misalnya ini yang saya nilai, coba saya batalkan dulu. Misalnya ada mahasiswa yang belum saya nilai nih, misalnya Sutikna ini belum saya nilai ya. Coba saya proses lagi. Nah, ini yang belum saya nilai 1 orang ya. Yang belum saya nilai 1 orang, yang sudah dinilai 37 orang. Jadi prosentasenya sudah 97%. Yang sudah dinilai 97% ya. Jadi ini untuk tujuannya apa? Untuk memonitor ya. Dosen, siapa aja dosen yang sudah memasukkan nilai, siapa yang belum. Kemudian kita juga bisa pilih detail. Misalnya saya pilih tugas gitu ya. Artinya siapa aja yang belum masukkan nilai tugas. Tahu nanti di sini. Kemudian saya pilih untuk UAS, siapa aja yang belum masukkan nilai UAS. Atau mahasiswa siapa aja yang nilai UASnya itu belum masuk gitu. Ya, persentasenya siapa aja. UTS gitu ya, siapa aja mahasiswanya. Jadi seperti itu ya. Kemudian data nilai ini ya seperti inilah ya. Data nilainya kok kosong semua nih. P nilai. Oh. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini kan nggak ada nilai khusus absensi, nggak ada ya. Jadi absensi itu masuk ke tugas ya. Sudah masuk presensi itu nggak ada ya sini ya. Berapa persen itu nggak ada ya. Nah, kalau ada itu sebenarnya secara otomatis bisa langsung. Jadi dari kehadiran presensi itu secara otomatis nanti akan ngitung nilainya. Kalau ada format presensi atau kehadiran. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk modul e-learning? Ya. Ada pertanyaan nggak?